Oke teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Agustin Paza Presimenes, ini 2112-0302 kelas E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai parallel programming with OpenMP and MPI di lektur 3. Jadi di sini tugas kita diminta untuk menjelaskan materi-materi yang disampaikan oleh Dr. George Hager di dalam perkuliahan tentang parallel programming with OpenMP and MPI. Jadi di sini kita fokus pada lektur 3, yaitu parallel computing and its limit. Fokus pada basics of parallel computing, yaitu sabar. Metrics to quantity of the efficiency of parallel computing. Itu peringatan metrik ini bukan berarti bukan metrik kinerja. Peringatan metrik ini bukan metrik kinerja. Jadi Dr. Hager memberikan peringatan penting bahwa metrik ini sebenarnya bukan metrik kinerja yang dapat digunakan untuk memprediksi kinerja sistem. Mereka lebih sebagai alat untuk mengukur dan membandingkan efisiensi komputasi paralel dalam situasi tertentu. Kemudian asumsi model skalabilitas dasar. Dalam model-model dasar ini terdapat beberapa asumsi yang diambil perangkat keras yang dapat diskalakan. Artinya jika kita memiliki N atau workers, pekerja, unit perangkat keras, kita dapat mengharapkan bahwa sistem akan bekerja N kali lebih cepat, can work N times faster. Kemudian pekerjaan sepenuhnya paralel atau sepenuhnya tidak paralel. Work is either fully parallelizable or not at all. Pekerjaan dapat dibagi sepenuhnya menjadi tugas-tugas independen yang dapat dikerjakan paralel atau tidak sama sekali. Kemudian for the time being assumes a constant workload. Itu. Kemudian ideal world dalam situasi ideal semua pekerjaan sepenuhnya dapat dibagi secara paralel dan dalam hal ini speed up paralel akan sama dengan N. Dan efisiensi paralel akan sama dengan 1. Ini simple speed up model for fixed workload. Dalam lecture ini Dr. Hager memperkenalkan model speed up sederhana untuk beban kerja yang tetap fixed workload. Model ini membantu kita memahami bagaimana pekerjaan akan dikerjakan dalam lingkungan paralel. Berikut penjelasan singkat tentang model speed up ini. Oke, kemudian waktu eksekusi di sini. Kemudian slide 7, Amdahl's laws 1967 strong scaling. Amdahl's law adalah sebuah hukum yang diperkenalkan oleh Gene Amdahl pada tahun 1997 dan digunakan untuk
memahami kinerja sistem komputasi paralel. Komputasi paralel dalam konteks strong scaling atau fixed workload, tetap kerja tetap. Hukum ini memberikan pemahaman tentang batasan kinerja yang dapat dicapai dalam pemrograman paralel. Ketika sebagian dari pekerjaan tidak dapat dipecah menjadi tugas-tugas paralel, dalam konteks ini adalah fraksi pekerjaan yang tidak dapat dipecah menjadi tugas paralel, dan satu adalah fraksi yang dapat dipecah paralel. Kemudian pada gambar ini parallel exchange rumusnya yang begini. Parallel exchange, speed up, asymptotic speed up itu parallel exchange, rumusnya begini. Kemudian ada strong Dr. Hager gimana? Sabar. Pada bagian ini Dr. Hager menjelaskan lebih lanjut tentang batasan fundamental yang dalam Under Law, terutama ketika kita menghadapi situasi strong scaling. Strong scaling di sini, strong scaling dengan beban kerja yang tetap. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa poin yang disebutkan dalam teks. Jadi ini penjelasan di sini strong scaling, ini juga strong scaling. Artinya ketika jumlah pekerjaan mendekati tak hingga, di sini tak hingga, jumlah pekerja tak hingga. Oke, jumlah pekerja tak hingga di sini. Efisiensi paralel mendekati 0. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi ini hampir tidak ada pekerjaan yang dapat dikerjakan secara paralel, dan hampir semua pekerja hanya akan menjalankan pekerja serial. Ini menggambarkan batasan fundamental dalam pemrograman paralel, di mana semakin banyak pekerja yang ditambahkan, semakin besar overhead yang muncul akibat komunikasi dan koordinasi yang mengurangi efisiensi. Kemudian ada slide 9. Komunikasi. Oke, jadi di sini strong scaling plus overhead. Dalam konteks strong scaling ini yang mencakup overhead, Dr. George Hager menjelaskan bahwa ada sebuah istilah overhead disebut sebagai LCN yang dapat mencakup berbagai faktor termasuk komunikasi atau sinkronisasi, faktor-faktor yang dapat mengaruhi. Ini adalah faktor-faktor yang mengaruhi, mencakup pola-pola komunikasi, communication pattern, dan strategi sinkronisasi atau synchronization strategi, dan ukuran pesan atau message size, dan juga ada struktur jaringan, network structure, dan ada juga variabel lainnya ketika ada jumlah di sini. Jadi ini rumus-rumusnya. So all is lost not quite. Di sini so all is lost not quite.
communication is not necessarily serial. And oke, jadi di sini kita menggunakan bahasa Indonesia agak cepat. Di sini bahasa Indonesia saya sudah translate di sini. All dari semuanya hilang, tidak terlalu. Komunikasi tidak harus bersifat serial dan atau tidak tumpang tindih. Jaringan non-pemblokiran dapat mengtransfer banyak pesan secara bersamaan. Komunikasi mungkin tumpang tindih dengan pekerjaan yang berguna untuk beberapa algoritma. Meningkat jumlah pekerjaan paralel dapat mengurangi dampak serial tersebut bekerja. Model percepatan sederhana untuk beban kerja berskala. Bagaimana jika kita bisa meningkatkan bagian paralel dari pekerjaan saja? Yang lebih besar semakin besar percepatannya. Hal ini tidak mungkin dilakukan pada semua aplikasi, tapi untuk beberapa orang saja. Model percepatan sederhana untuk beban kerja berskala. Beban kerja paralel bertambah secara linear. Fungsi begini yaitu waktu proses tetap konstan. Beberapa banyak lagi pekerja kedua dapat dilakukan dengan pekerja dibandingkan dengan satu pekerja. Hukum Gustafsson untuk menjelaskan lemah. Pengskalaan lemah. Pengskala yang lemah adalah solusi terhadap dilema Anda. Mengapa kita harus membangun sistem paralel secara bersahabat jika semua paralelisme dibatasi oleh pecahan serial? Perpanjangan ke komunikasi. Bagaimana kita bisa menentukan parameter model? Analisis manual membutuhkan pengetahuan mendalam tentang perangkat kerja dan perangkat keras dan program. Pemasangan kurva kurang berwawasan namun juga tidak terlalu rumit. Contohnya begini. Kemudian ada ketidakseimbangan beban di titik sinkronisasi. Lebih spesifik, ketika ketidakseimbangan waktu pelaksanaan sulit untuk dimodelkan secara umum, tetapi ada dua kasus sudut: sedikit limbah yang tertinggal, banyak sumber daya. Kemudian kemacetan sumber daya, jadi grafiknya begini. Kemudian apakah yang penampilan maksimal bila dibatasi oleh kemacetan sumber daya, memberikan sumber daya tertinggal maksimum sama dengan jumlah sumber data yang dibutuhkan. Bagaimana kita mengatasi berbagai hambatan, yaitu apa bentuk fungsionalnya. Contohnya begini. Definisi yang tepat atas kasus-kasus acuan. Benchmarking adalah bagian penting dari pengembangan dan analisis kinerja. Mendefinisikan kasus benchmark yang tepat, memasukkan kumpulan data, sistem dokumen pengaturan dan eksekusi lingkungan, perangkat lunak, compiler, opsi compiler, versi perpustakaan, versi OS, perangkat keras, jenis CPU, jaringan, masih banyak lagi. Opsi runtime thread, yaitu thread, proses per node, afinitas, halaman besar, dan banyak lagi. Dokumen metodologi, pengukuran, jumlah pengulangan, variasi statistik, kinerja dan waktu, petunjuk adalah lebih tinggi, lebih baik. Kesalahan populer runtime kinerja hanya presentasi waktu proses hampir selalu ada buruk. Wawasan yang disembunyikan oleh ketergantungan sepele. Masalah yang lebih besar butuh lebih banyak waktu. Menemukan paralelisme data aktif tingkat kasar. Contoh di komposisi domain, misalnya dalam dinamika fluida,
komputasi pemetaan Mesh 3D proses utas. Menemukan paralelisme fungsional aktif tingkat kasar. Contoh dekomposisi fungsional, misalnya kode multifisika fungsional beradab dari satu program dipetakan ke prosesor yang berbeda. Setiap subtugas dapat dari yang lain dan memiliki persyaratan komunikasi yang berbeda. Oke, jadi teman-teman, yang kita masuk, jika ada melakukannya dengan benar, Anda melakukan benar, paralelisme yang tidak terbatas mungkin menjadi pilihan. Pelaksanaan yang lemah, komunikasi yang baik. Kemacetan perangkat keras ada di mana-mana namun terdefinisi dengan baik batas kinerja atas. Perhitungan di balik amplop lebih baik daripada tidak sama sekali. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke translate yang 04. Ke dalam materi ini kita akan fokus pada pengantar pemrograman memori bersama dengan OpenMP. Pengantar OpenMP, dasar-dasar pemrograman paralel memori bersama yang mudah, inkremental, dan portable komputer. Buka MP, OpenMP. Sasaran desain awal, paralelisme memori bersama tingkat data banyak ekstensi, paralelisme tugas, pembongkaran akselerator dukungan SIMD, kumpulan arahan compiler dan fungsi perpustakaan standar. Kemudian di sini kita fokus pada kumpulan register lokal, penunjuk instruksi, tumpukan, dan ruang alamat global bersama data bersama atau pribadi data bersama tersedia untuk semua thread. Kemudian data pribadi hanya tersedia untuk benang yang memilikinya. Transfer data transparan bagi programmer. Pengenalan OpenMP, sintaks untuk umum dalam C atau C++, bahasa C atau C++, arahan compiler. Jika OpenMP tidak diaktifkan oleh compiler, maka diperlakukan seperti komentar. Serta file untuk panggilan API termasuk OpenMP, GitHub, kompilasi bersyarat sekelar OpenMP, compiler menyetel praprosesor makro bertindak seperti D OpenMP. Jadi ini rumusnya. Pengantar OpenMP, sintaks umum di Fortran. Setiap arahan dimulai dengan sentinel di kolom 1, sumber tetap $MP, tanda seru $OMP atau $OMP atau bintang $OMP. Sumber gratis $seru $OMP. Diikuti oleh pengarahan dan secara opsional browser. Panggilan API. Contohnya begini. Kemudian pengantar OpenMP wilayah paralel. Blok terstruktur. Membuat blok terstruktur wilayah paralel, semua kode di eksekusi antara awal dan akhir wilayah ini dijalankan oleh semua thread. Ini termasuk panggilan subroutine di wilayah tersebut. Kemudian begini. Pengenalan OpenMP, kompilasi dan jalankan aktif arahan OpenMP, Intel buka OpenMP. Kemudian begini. Urutan keluaran tidak ditentukan, hindari keluaran ekstensi ke std out di wilayah paralel. Lokal variabel disimpan pada tumpukan terakhir dalam memori pertama keluar. Setiap benang mempunyai sebuah tumpukan pribadi daerah, yaitu ada tumpukan global ditambah satu tumpukan lokal tumpukan. Untuk setiap thread, data pribadi termasuk ke tumpukan pribadi, ukuran tumpukan terbatas. Pelingkupan data bersama bias pribadi. Bahwa semua data di wilayah paralel adalah bersama. Ini termasuk data global, variabel global atau statis, variabel kelas C++. Pengecualian. Variabel lingkaran dari loop paralel irisan adalah pribadi konstruksi berbagi kerja, lokal tumpukan variabel dalam wilayah paralel. 3. Lokal data dalam
lampir panggilan fungsi adalah pribadi kecuali dideklarasikan statis. Kemudian ini formulanya, apa yang pelingkupan data, efek samping yang penting. Apa yang terjadi jika suatu variabel dibagikan secara tidak sengaja? Tidak apa-apa jika hanya dibaca. Mungkin berbahaya jika setidaknya satu thread menulis untuk itu. Formula begini, klausul untuk menentukan cakupan. Default rumusnya pelingkupan variabel data, variabel privat dan penyembunyian. Berbagi kerja, penjadwalan loop manual, distribusi pekerjaan oleh ID benang. Kedua, hanya pekerja dengan mudah untuk loop. Kanonik memuat menyeimbangkan sangat keras. Pembagian kerja loop paralel menyatakan bahwa loop berikut akan didistribusikan di antara thread aktif hanya jika ditemui dalam wilayah paralel. Konstruksi pembagian kerja, hanya di lingkarannya segera menyusul arahannya, dibagikan pembatasan pada loop paralel. Jumlah perjalanan harus dapat dihitung, tidak lakukan sementara. Ketiga, lingkaran tubuh dengan satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Tidak ada pemutusan loop. C++ teratur akses acak loop didukung. Konstruksi pembagian kerja secara umum, distribusikan eksekusi wilayah kode terlampir di antara para anggota dari tim. Pertama, harus ditutup secara dinamis dalam wilayah paralel. Kedua, tidak ada hambatan tersirat untuk masuk. Tiga, hambatan implisit di akhir pembagian kerja, kecuali sekarang tunggu klausa ditentukan. Contoh konstruksi berbagi kerja. Contoh pemrosesan matriks dengan struktur loop bersyarat. Jadi formula atau skripnya begini. Beberapa klausa konstruksi workshare, ini juga skripnya begini. Loop pembagian kerja itu jadwalnya. Jadi ada statis, dinamis, dipandu, waktu proses, dan mobil. Oke teman-teman, jadi sekian penjelasan saya mengenai OpenMP dan MPI. Terima kasih, sampai jumpa.